Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami'u hadhihi al-ahadith al-imam al-Bukhari wal imam az-Zabidi ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال عن عبد الله بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جزع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجزع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذي ترك عتبوا فحمد الله وأثنى ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Humaydin Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ashiyatan ba'da salati fahamidallahu ta'ala wa asna alaihi summa qala amma Ani Abni Abbas radhiyallahu anhu qala syahidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-minbar wa kana akhira majlisi jalasahu ma muta'attifan milghafatan ala mankibaihi qad asaba ra'sahu bi isobatin dasimah fahamidallaha wa asna alaihi thumma qala ayyuhan nasu ilayya fathamu ilaihi thumma qala amma ba'du fa inna hadha hayya minal ansori yakiluna wa yakthurun nasu faman waliya zai'a min
ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. fa'astata'a an yadurra fihi ahadan aw yanfa'a fihi ahadan fal yaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Hasbuk. Jabirin Abdillahi radhiyallahu anhu an huma qala da'a rajulun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtubun nasa yaumal jum'ati faqala asallaita ya bulan qala la qala kum barka Rak'ataini. Farka rak'ataini. Hasbuk. Ini hadis pertama tadi yang kita baca. Hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana jiz'un yaqumu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu mimbar Nabi itu, sebelum dibuat mimbar, Nabi itu berdiri di atas atau bersandar dengan pohon. Jizi' itu pohon kurma. Sandar situ Nabi. Akhirnya sebagian sahabat yang pintar, nukang istilahnya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tidak kami membuatkan mimbar? Buatlah, kata Nabi. Dibuatlah mimbar dari kayu yang lain, lebih bagus. Diletakkanlah di tempat khutbah Nabi. Akhirnya pohon tadi tidak dipakai lagi, sandaran tadi disingkirkan ke ujung masjid. Itu kata sahabat, ketika pohon tadi tidak dijadikan sama Nabi sandaran lagi, pohon itu menangis. Dan tangisannya didengar sama semua orang yang ada di masjid. Kalau yang Nabi yang dengar, mukjizat buat Nabi. Ini yang dengar semua orang yang di masjid dengar, kata sahabat. Kayak ini termasuk hadis mutawatir. Ya, nanti kalau kita di bab mustalah hadis ada namanya hadis mutawatir, diriwayatkan banyak orang. Ini hadis diriwayatkan banyak orang. Kenapa? Karena yang dengar semua sahabat yang ada di masjid. Dengar rintihan seperti rintihannya anak kecil nangis. Ini pohon ini, batang. Akhirnya Nabi mendengar, setelah Nabi dengar disamperi, didekati sama Nabi Muhammad SAW. Ketika didekati sama Nabi, dipegang, macam berbisik sama Nabi. Pohon ini didengar sama Nabi Muhammad. Akhirnya setelah didengar, dipeluk sama Nabi, berhenti nangisnya. Kata Nabi, kalau tidak aku peluk, itu tadi akan nangis sampai hari kiamat. Itu tadi akan nangis sampai hari kiamat. Akhirnya Nabi cerita, tadi pas dipeluk diajak berbicara sama Nabi, ditawari. Kata Nabi, kau mau aku tanam lagi di dunia sehingga kau tumbuh, dimakan sama orang-orang, atau mau aku tanam, aku kubur di dunia ini, tapi tumbuhnya nanti di surga. Ya, akhirnya dia milih lebih tumbuh di surga karena dia tahu. Jadi pohon tahu hidup yang abadi itu nanti di surga, bukan di dunia. Kata pohon tadi, ya Rasulullah, daripada anak ditanam di dunia, berapa tahun paling hidup? Tidak. Pohon kurma hidup berapa tahun? Misalkan, oh ini karena tanaman Nabi hidup 100 tahun. 100 tahun tetap ada akhirnya. Ya, walaupun beratus-ratus tahun tetap ada akhirnya. Walaupun sampai hari kiamat ada tetap akhirnya. Nah, dia pintar, milih yang kekal abadi. Milih yang makan dia pasti orang baik. Kalau di dunia mungkin yang memakan buah dari pohon tersebut orang fasik, orang munafik, ya kan? Tapi kalau di surga pasti orang baik, karena tidak masuk surga kecuali orang-orang baik. Jadi kata Nabi, lihat pohon saja, kata Nabi, lebih memilih hidup yang kekal abadi daripada kehidupan yang fana ini.
Akhirnya sudah sama Nabi dikubur, dikubur. Nanti di surga kita ketemu insyaallah pohon itu. Mudah-mudahan kita makan dari pohon ini, kurma dari pohon ini. Itu masalah pertama, hadis pertama. Hadis kedua sama dari sahabat Jabir, hadis terakhir tadi yang dibaca. Beliau berkata, ja'a rajulun, datang satu orang masuk ke masjid, wan nabi yakhtub, Nabi sedang khutbah. Nabi lagi khutbah. Orang tadi duduk tanpa sholat 2 rakaat. Jadi dia masuk ke masjid, Nabi lagi khutbah. Orang tadi dikira tidak disunnahkan sholat 2 rakaat. Akhirnya sama Nabi diputus khutbahnya. As-sallaita ya fulan, kata Nabi, wahai fulan, sholat belum? Gitu. Belum ya Rasulullah. Kalau Nabi, kata Nabi, kum farka rakaatain, berdiri sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita telat ke masjid, khatib sudah di atas mimbar, sudah berkhutbah, tetap disunnahkan salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid niatnya, qabliyah Jumat niatnya. Qabliyah Jumat dan tahiyatul masjid. 2 itu iya. Satu kali salat, 2 rakaat cuma 2 niat. Digabung enggak apa-apa itu. Salat, tapi kata ulama jangan diperlama salatnya, disingkat sesingkat-singkatnya. Baca yang wajib-wajib saja. Misalkan baca Al-Fatihah saja, habis itu ruku udah tumakninah langsung i'tidal, sekiranya tumakninah langsung sujud, begitu. Cepat salatnya, singkat saja, karena ya khatib sudah di atas mimbar lagi khutbah. Nah, jadi tetap disunnahkan salat 2 rakaat. Nah, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة فما أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء فزاحت فوالذي نفسي بيدهما ودعاهما حتى ترسهبوا أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتهدر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى جمعة أخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا وغيرك المألوف الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يسير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوفة وصار الوادي قناة الصحراء ولم يجد أحد من ناحية إلا حدث bil jaudi. Jadi ini kan kita lagi bab salat, bab Jumat. Jadi diceritakan bahwasanya suatu tahun pernah tahun paceklik lagi dilalui sama kota Madinah, sama orang Madinah. Ketika Nabi lagi khutbah Jumat, berdiri qama arabiyun, berdiri satu orang Badui. Arabi itu orang Badui. Jadi orang Badui ini polos. Kalau sahabat yang lain malu untuk ngomong sama Nabi, untuk terang-terangan sama Nabi, kalau orang Badui tidak berani. Mereka kadang bertanya tanpa pikir panjang. Yang mereka tanyakan langsung, pokoknya ada yang di mulut ceplos langsung ke Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi lagi khutbah Jumat, berdiri orang Badui tadi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal. Habis harta kami ni ya Rasulullah. Harta mereka tu binatang ternak. Kalau lagi paceklik kering, tak katik rumput, tidak ada rumput, tidak ada daun-daun yang hijau, jadi binatang tak bisa makan. Mereka juga
binatang kalau tidak makan kurus, tidak mengeluarkan susu, akhirnya hancur habis ya Rasulullah, binasa kami, keluarga pada lapar semua ya Rasulullah. Fad'ullah lana, doa ya Rasulullah. Sahabatnya dibilang, tolong doai kami. Farafa ayadai, Nabi angkat tangan. Kata sahabat Anas bin Malik, ketika Nabi angkat tangan, tidak ada di langit itu awan hujan, itu tidak ada. Tidak gelap, langit terang, panas, paceklik. Kalau paceklik kan berarti tidak turun hujan, berbulan-bulan kemarau. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah, kata sahabat Anas, tidaklah Nabi meletakkan atau selesai doa kecuali kami lihat langit langsung mendung. Nah, jadi terkadang orang Badui itu membawa berkah untuk sahabat yang lain, gitu. Jadi mereka senang, sahabat-sahabat itu senang kalau datang orang-orang Badui. Tentunya bukan Badui yang kasar sama Nabi, Badui yang suka ngomong langsung nyeplos. Terkadang pertanyaan mereka itu luar biasa, pertanyaan Badui macam-macam. Seperti ada orang Badui bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan diriku ini, tidak punya persiapan dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dengan banyak zakat. Cuman aku cinta sama kamu ya Rasulullah. Kan polos tuh. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kau bersama orang yang kau cintai. Itu senang sahabat dengar pernyataan Nabi atau jawaban Nabi dari pertanyaan orang-orang Badui yang polos tadi. Termasuk ini, dia minta doa sama Nabi. Nabi lagi khutbah, Nabi angkat tangan akhirnya. Ketika Nabi angkat tangan, tidaklah Nabi meletakkan tangannya, kata sahabat Anas, kecuali apa? Kecuali langit mendung langsung. Langit mendung, dan ketika langit mendung, hujan, seminggu hujan. Seminggu hujan bahaya juga, ya kan? Banyakan, apalagi kota Madinah, Mekah. Mekah itu kalau hujan seharian aja banjir di mana-mana langsung. Pasir, terus juga wadi, tempatnya itu daratannya daratan rendah Mekah. Tapi ini di Madinah. Seminggu hujan. Jumat depan Nabi lagi khutbah juga. Ini orang persis, orang itulah datang berdiri di tempat itulah. Sampai sekarang ini tempat orang berdiri itu dijadikan atau ada namanya, tapi Al-Fakir lupa namanya apa. Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ditulis sampai sekarang tiang atau bekas tempat orang itu berdiri, bertanya kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi. Jumat depan diri lagi nih orang, ya Rasulullah, sudah kebanyakan hujannya, kami celaka juga, binasa. Nabi akhirnya angkat tangan lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekitar kami saja. Istilahnya jangan sampai hujan ini membinasakan kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti hujan, akhirnya Madinah luar biasa, selesai musim paceklik tersebut berkat doa Nabi yang diminta oleh Badui orang Arab tadi. Naam. Fadhal. Idza qulta Bilal. Radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal jumu'ati wa qala fihi sa'atun la yuwafiquha abadun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha al-jabi bi'ibni abadillahi radiyallahu anhu ma qala bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqbalat ihu tahmilu du'aman faltafatu ilaiha hatta ma yafiya ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam
إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا أنفذوا إليها وتركوك Qa'ima. قائما. Hasbuk, setelahnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atayn wa ba'daha rak'atayn wa ba'da al-maghribi rak'atayn fi baytihi wa ba'da al-isha'i rak'atayn wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa yusalli rak'atayn. Hasbuk. Hadis dari Abi Hurairah, beliau berkata, Nabi bersabda, di hari Jumat itu fihi sa'ah, ada satu waktu, satu saat yang mana tidak kita berdoa di waktu tersebut kecuali doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di setiap Jumat. Ulama khilaf, pernah kalau salah kita bahas ini ya, ulama khilaf sampai 40 pendapat, tapi kebanyakan pendapat ini dibagi jadi dua lagi. Jadi 40 ini disaring, yang muktamad dua. Ada yang mengatakan dari imam berdiri, dari imam assalamualaikum sampai sholat. Gitu. Di waktu itulah, waktu yang pasti diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi tidak, pendapat seperti pendapat Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpendapat setelah asar, ya, setelah asar sebelum maghrib itu waktu ijabah. Makanya itu dinamakan Sa'ah Fatimiyah, waktu milik Sayyidah Fatimah. Di waktu tersebut beliau wirid, beliau di mihrabnya, di atas sajadahnya beribadah sampai azan maghrib. Menurut beliau itu waktu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ulama mengatakan ya waktu itu berpindah-pindah. Jadi kalau kita rutin, misalkan rutin setiap Jumat sebelum maghrib, sudah di mihrabnya, sudah wudu, tasbih, zikir, baca Quran, salawat, apapun diisi dengan ibadah, pasti ketemu dengan waktu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, bainama nahnu nusalli ma'an nabi, ketika kami salat bersama Nabi, id aqbalat irun, tiba-tiba masuk ke Madinah rombongan yang membawa rampasan perang, ir. Jadi rampasan perang datang ke Madinah, bawa makanan. Faltafatu ilaiha. Ini Nabi lagi, jadi ceritanya ini Nabi lagi mau khutbah Jumat. Mau khutbah Jumat, datang rombongan yang membawa onta tadi penuh dengan makanan semua. Akhirnya sahabat pada ngumpul atau ngerumuni rombongan tersebut. Kata sahabat Jabir, tidak sisa di masjid kecuali 12 orang. Sahabat juga manusia kan. Jadi kalau nyingok makanan, apalagi mereka lagi paceklik, wajar kalau mereka manusia. Akhirnya sisa di masjid cuma 12 wong yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendengarkan khutbah, yang sholat Jumat. Jadi kata ini termasuk dalil. Ini termasuk dalil Imam Malik. Di mazhab Al-Malikiyah itu sholat Jumat jumlahnya 12 orang cukup, tidak harus 40. Dari mana dalilnya? Dari ini, hadis ini. Ya, hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir bahwasanya suatu hari, suatu Jumat, Nabi sholat Jumat khutbah cuman sama 12 orang. Jadi ini dalil madhab Imam Malik yang mengatakan jumlah Jumat itu paling sedikit 12 orang. Kalau kita kan 40 orang. Kalau Imam Malik 12 orang. Ya, lumayan banyak. Imam Abu Hanifah lebih sedikit lagi, 3 orang cukup kalau Imam Abu Hanifah. Yang penting masuk udah jamak itu lebih dari 2, 3 ke atas udah cukup. Itu pendapat ulama, harus kita ketahui dan kita hormati gitu. Cuman pendapat kita, madhab kita yang kita pakai, yang kita ikuti Imam Syafi'i 40 orang paling sedikit. Hadis terakhir dari Abdullah bin Umar,
beliau bersabda, ini sunnah rawatib. Jadi Nabi itu kata beliau, solat sunnahnya sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya, setelah isya 2 rakaat, ya, setelah isya 2 rakaat. Nah, ini tidak disebutkan solat qabliyat subuh, ya, di hadis yang lain disebutkan qabliyat subuh. Setelah Jumat Nabi solat di rumahnya 2 rakaat. Jadi ada juga solat ba'diyah Jum'ah, ya, ba'diyah Jum'ah Nabi solat yang hatta yang sharif, sampai Nabi pulang, maksudnya di rumah solatnya. Jadi ba'diyah Jumat tidak disunnahkan solat di masjid. Sunnah solatnya, yang solat di masjid dapat sunnah. Cuman kalau mau ngikuti Nabi, Nabi solat sunnahnya bukan di masjid tapi di rumah. Jadi selesai solat Jumat, wirid, habis itu langsung diri keluar, ya, balik ke rumah, baru solat 2 rakaat di rumah. Seperti asar itu, qabliyat asar itu bukan rawatib. Jadi rawatib itu sunnah muakkadah, ya. Ada sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu yang selalu dilakukan sama Nabi, tidak pernah ditinggal sama Nabi. Itu tadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 10 rakaat. Jadi itu tidak pernah ditinggalkan sama Nabi dimanapun, istilahnya kata sahabat. Makanya dinamakan muakkadah, sangat dianjurkan kita untuk melakukannya. Ada yang ghairu muakkadah, ada yang kadang dilakukan sama Nabi, kadang ditinggalkan sama Nabi, yaitu 2 rakaat lagi sebelum zuhur, berarti 4 rakaat. Jadi yang 2 itu muakkadah, yang 2 bukan muakkadah. 2 rakaat lagi setelah salat zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Nah, itu ghairu muakkadah, kadang dilakukan sama Nabi, kadang tidak. Ya, cuman ada fadilahnya, gitu kan. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Sebelum maghrib itu sunnah ada. Ya, sebelum maghrib itu ada. Tapi tadi ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah tidak sering dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita ketik gawe, ya solatlah, tak apa. Tapi misalkan tidak sempat, ya sudah, tidak perlu langsung salat maghrib, begitu. Itu yang ghairu muakkadah. Ya, nah. Sallallahu alaihi wasallam. Yusalli lana faqamat ta'ifatun ma'ahu wa akbalat ta'ifatun 'alal 'adi wa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu wa sajada sajdatain summa nasarahu makana ta'ifatil lati lam sholli faja'u farakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi rak'atain wa sajada sajdataini summa salam faqama kullu wahidin minhuma faraka'a li nafsihi rak'atain wa sajada sajdatain. Naam. Wa anhu
نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأنف أحدا منهم. Jadi ini hadis menunjukkan bahwasanya ijtihad itu memikirkan hukum atau memetik hukum, istimbat bahasanya, memetik hukum dari hadis itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalau orang yang mengatakan kita hanya harus mengikuti apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa memikirkan apa atau tanpa dipetik hukum. Jadi ada sebagian kelompok itu apa yang dikatakan sama Nabi itulah cuman, tanpa dilihat lagi kenapa Nabi mengatakan hal tersebut, tanpa pokoknya mentah-mentah hukum itu atau dalil itu, hadis itu diambil tanpa membaca syarah ulama begitu. Mereka mengatakan tidak boleh ijtihad, tidak boleh memahami hadis Nabi Muhammad, tidak boleh memahami Al-Quran gitu. Ini ada satu kelompok, dan kelompok ini jelas salah karena sudah ada di zaman Nabi yang namanya ijtihad. Ijtihad itu sahabat memikirkan apa yang dikatakan sama Nabi. Jadi suatu hari Nabi mengatakan kepada sahabat, tidak boleh kalian sholat asar kecuali di kabilah Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Ya, Bani Quraidah terakhir kabilah Yahudi yang masih tinggal di kota Madinah. Mereka ingkar janji sama Nabi. Mereka mengkhianati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi marah. Ya, orang mengkhianati hukumnya jelas sudah. Nabi umumkan kepada sahabat, jangan ada yang sholat asar kecuali ke Bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Langsung udah, artinya ayo cepat-cepat, jangan lelet istilahnya, langsung jalan. Akhirnya sebelum mereka sampai ke Bani Quraidah, ya, karena kalau sekarang dari Masjid Nabawi ke Bani Quraidah ya dekat Paranian. Kalau dulu lumayan karena ya pakai onta, pakai keledai atau pakai kuda atau jalan kaki gitu kan. Akhirnya mereka sebagian orang atau pas lagi di tengah jalan sudah mau masuk waktu maghrib. Sudah mau masuk waktu maghrib. Nah di sinilah sahabat ada khilaf daripada sahabat. Sebagian sahabat mengatakan tidak boleh sholat asar walaupun waktu asar keluar. Karena tadi ada omongan dari Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabat berpegang dengan zahirun nas, dengan lafaz yang jelas dari konteks tersebut. Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabat tidak. Sebagian sahabat mereka istilahnya dimasak lagi lafaz tersebut, dipikirkan lagi. Kata sebagian sahabat tadi, tidak, maksud Nabi itu kita jangan sholat di Madinah biar tidak lambat. Nabi itu tidak lambat, cepat keluar dari Madinah. Tapi kalau di tengah jalan waktu asar sudah mau habis, sholat dulu, lanjut jalan begitu. Khilaf dua sahabat, jadi dua kelompok, sebagian sholat, sebagian tidak sholat. Sampai sebagian tidak sholat, tiba di Bani Quraidah masuk waktu maghrib, ya, jadi asarnya qadha. Dua hal ini, dua pemahaman ini sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, dan dua-duanya tidak dimarahi sama Nabi. Dua-duanya benar, karena dua-duanya ijtihad, dua-duanya memikirkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Ya, sebagian mengatakan tetap di Bani Quraidah walaupun keluar waktunya, sebagian tidak, jangan sampai waktunya keluar, sholat di tengah jalan. Dan Sayyidina Umar, Nabi pun belum sempat sholat. Nabi dan Sayyidina Umar tidak sholat, sholatnya sudah masuk waktu maghrib begitu. Nah, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما أفلا فمستهما فخرجتا. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. Sallallahu alaihi wasallam. Yaumal adha ba'da sholati faqala man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man nasaka qabla sholati fa innahu qabla sholati wa la nusuka lahu. Faqala Abu Burdah ibnu Niyarin khatul bara'i ya Rasulullah fa inni nasaktu syati qabla sholati wa arabtu anna yawmu akuli wa syurbi wa ahbabtu an takuna syati awwala syatin tuzbahu fi baiti fadabahtu syati wa Fadabahtu syata. Fadabahtu syati. fadabahtu syati wa tawaddaitu qabla an atiya sholata faqala syatuka syatu lahmin faqala ya Rasulullah fa inna indana anakon lana jaza'atan aw ahabbu ilayya min syataini abatul jizi anni qala na'am alam tujziya an ahadin ba'daka. Jadi waktu disunnahkan di hari Lebaran Idul Fitri sebelum sholat sarapan dulu. Tapi kalau Idul Adha kebalikan, sunnahkan puasa. Maksudnya puasa itu bukan niat puasa, tak boleh, haram puasa di hari Lebaran. Tapi pada subuh disunnahkan tidak sarapan sampai selesai khutbah, selesai sholat. Makanya khotib yang tahu hukum seharusnya kalau di khutbah Idul Adha jangan terlalu panjang. Kenapa? Ya karena mungkin ada beberapa jamaah yang tidak makan dulu, itu kan, nunggu selesai ini baru mereka mau makan. Dan yang untuk udhiyah disunnahkan makanan yang dia makan pertama kali dari hasil udhiyahnya. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang udhiyah sebelum sholat tidak sah. Kata Nabi, syatuka syatu lahmin. Ada sahabat yang udhiyah sebelum sholat. Kata Nabi, ya udah itu sembelihan biasa, bukan udhiyah. Ya, bukan jadi udhiyah, sembelihan biasa, tidak sah artinya. Ya soalnya waktu udhiyah yang disahkan oleh syariat setelah sholat, setelah khutbah selesai baru udhiyah. Nah, tidak masuk kurban jadi. Nah. Sallallahu alaihi wasallam.
الثانية فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له ويرسم والله فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. Jadi seharusnya khutbah itu setelah sholat. Khutbah Id beda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat sebelum sholat, habis itu sholat. Kalau khutbah Idul Adha, Idul Fitri setelah sholat. Khutbah dulu baru sholat dulu baru khutbah. Ini pernah kebalik di zaman Marwan. Marwan ini pemimpin atau gubernur Madinah pertama kali jabatannya. Ya, gubernur Madinah di zalim. Marwan ini zalim. Ayahnya itu pernah dinafikan sama Nabi. Istilahnya diusir sama Nabi dari Madinah, dinafikan. Ayah Marwan namanya Hakam. Marwan ini gubernur yang zalim. Amir, pemimpin kota Madinah zalim. Di zaman waktu itu yang jadi sultannya atau Amirul Mukmininnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Afwan, Marwan di zaman Yazid kalau tidak salah, atau Muawiyah, antara dua itu. Jadi Marwan ini ngerubah sunnah Nabi. Gimana ngerubah sunnah Nabi? Khutbah dulu baru sholat. Khutbah dulu baru sholat. Dijadikan seperti sholat Jumat. Ditegur sama sahabat yang ada pada saat itu. Sahabat tak takut, ya kan? Kalau itu salah, salah. Ditegur sama sahabat. Wahai Marwan, kalian sudah ngerubah sunnah Nabi. Kata Marwan, soalnya kenapa aku rubah? Kalau aku khutbah setelah sholat, tidak ada yang mau dengar. Ya, orang setelah sholat langsung pulang semua, kata Marwan. Balik kalau. Ya, jadi sengaja aku rubah. Ya, karena zalim, fasik, ya, tidak benar istilahnya. Jadi pemimpin itu karena terpaksa, maksudnya bukan atas pilihan rakyat, ya kan? Sistem kerajaan istilahnya, sistem kerajaan, basing tunjuk lanjutnya. Jadi sahabat buat apa dengar orang zalim? Salat mereka tetap salat di masjid walaupun imamnya Marwan, karena itu syiar, tidak boleh alasan imamnya zalim tidak mau salat di masjid, tidak boleh, ya kan? Tetap salat di masjid, cuma selesai salat balik. Apa yang dengar orang zalim? Akhirnya Marwan ini dirubah sama dia. Biar mereka mau gak mau harus dengar khutbahnya sebelum sholat, khutbah habis itu baru sholat. Ini termasuk kesalahan dia. Ini termasuk contoh salah satu kesalahan pemimpin yang sesat, yang zalim. Ngerubah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di zaman dia, sampai sekarang alhamdulillah tidak itu lagi. Nah, karena dulu itu pemimpinnya dialah yang khutbah, dialah yang imam. Dulu begitu. Setiap pemimpin di Madinah, di Mekah, dimanapun, siapa pemimpinnya, siapa amir. Amir itu ya kayak wali kota atau gubernur, begitulah kurang lebih. Siapa amirnya, maka amir tersebutlah yang khotib, dialah yang imam, begitu. Jadi begitu, bukan ustadz lain, bukan, tapi dianya yang khutbah. Nah, tambah satu lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk.
يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهر ويتبع بالمصلى. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. حديث عائشة رضي الله عنها في أمر الحبشة تقدم، وزاد في هذه الرواية قالت فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة. Masbuk. لأبي عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تأتي بالليل فيسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالصلاة. Masbuk. Sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wadakwana. Jadi ini masalah salat witir. Kata Nabi, salatul lail matna matna. Salat malam itu afdalnya 2 rakaat, 2 rakaat. Semalam kita bahas di kitab Khasais, boleh nyambung, cuman ya kurang afdal itu. Apalagi ini ada hadis dari Nabi, kata Nabi 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kalian takut masuk waktu subuh, maka witirlah sebelum tidur, itu kan. Itu anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu salat witir 11 rakaat. Kana tilka salatah. Udah, itulah salat Nabi 11 rakaat di malam, di setiap malam. 11 rakaat. Cuman sujudnya bukan salat cepat-cepat, bukan. Kata Sayyidah Aisyah, sujudnya Nabi itu kurang lebih kalau kita baca Al-Quran 50 ayat.
Jadi agak lama sujudnya. Qiyamnya juga begitu, baca Al-Quran di situ. Kemudian sampailah Nabi itu masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh, Nabi yarka' rak'atain, salat 2 rakaat qabliyatul fajar. Sunnah juga itu, termasuk rawatib, muakkadah, termasuk yang muakkadah. Setelah salat 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh, Nabi ittaja'a ala shiqqihil aiman, berbaring menghadap ke kanan, berbaring sejenak. Ini sunnah, cuman sunnah untuk orang yang qiyamul lail. Jadi misalkan ada yang punya rutinan bangun jam 3 malam, salat dia witir, selesai witir zikir, selesai zikir masuk waktu subuh. Setelah masuk waktu subuh, salat 2 rakaat sebelum salat subuh qabliyatul fajar. Sebelum salat subuh disunnahkan berbaring sejenak, menghadap ke kanan. Bukan tidur, jangan tidur lagi. Tidur lagi tak bangun kalau itu. Ya, bukan tidur, bukan. Hanya berbaring, istirahat sejenak, bersiap-siap untuk salat subuh. Itu sunnah Nabi. Sunnah, jadi sunnah untuk siapa? Yang bangun malam. Kalau yang azan baru bangun, tak sunnah lagi. Itu buat malam nyambung tidur akhirnya. Tidak. Jadi sunnah untuk yang bangun malam, yang capek, berbaring sebentar, kemudian baru salat. Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Hadis lain di sini juga Nabi mengatakan, jadikanlah salat terakhir di malam hari salat witir. Jadi kalau misalkan takut tidak bangun subuh, maka salat witirnya sebelum tidur. Tapi kalau yakin sebelum azan dia bangun, salat witirnya setelah tidur, sebelum masuk waktu subuh. Witir ini saking pentingnya sampai Nabi kana yutiru 'alal ba'ir, sampai Nabi kalau lagi di perjalanan di malam hari itu tetap salat witir. Di safar, di perjalanan, masuk waktu malam, sebelum masuk waktu subuh masih di jalan Nabi witir di atas kendaraan. Boleh kan salat sunnah di atas kendaraan. Saking pentingnya. Bahkan di madhab Al-Imam Abu Hanifah diwajibkan witir. Salat witir itu wajib di madhab Imam Abu Hanifah, karena saking banyaknya hadis-hadis Nabi besar Muhammad yang menganjurkan sunnah salat witir. Sampai Nabi mengatakan man lam yutir falaysa minna. Orang yang tidak melakukan salat witir maka bukan dari kami, kata Nabi. Jadi banyak anjuran sehingga Imam Abu Hanifah menjadikan salat witir itu wajib. Mereka itu mewajibkan salat witir. Makanya kalau kita di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kalau lihat ada orang yang selesai salam langsung sholat, itu mereka adalah madhab Imam Abu Hanifah, langsung sholat witir. Kenapa? Takut lupa, takut tak bangun sebelum subuh. Dan ini wajib, kalau ditinggalkan dosa. Jadi mereka habis sholat isya langsung sholat witir, langsung jadi witir mereka. Nanti kalau malam bangun lagi dilanjutkan sama mereka. Nah itu. Kalau tidak bangun, yang penting udah lepas tanggungan. Nah itu. Saking pentingnya salat witir. Kemudian hadis setelahnya, hadis membahas tentang kunut. Ini juga sudah pernah kita bahas. Kunut itu ada di sebagian madhab sebelum ruku. Jadi habis baca surat sebelum ruku di rakaat kedua salat subuh, angkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait. Itu madhab Imam Malik. Ada hadisnya dari Nabi. Ada pendapat seperti pendapat kita mazhab Imam Syafi'i, kunut itu setelah ruku, pas i'tidal, setelah doa i'tidal baca kunut. Itu juga ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Hadisnya ini sama di Bukhari, Muslim, sama hadisnya. Jadi ada dua-duanya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat Nabi itu pernah kunut di waktu maghrib, bukan hanya subuh. Ada riwayat. Cuman amal yang ada sekarang, kalau sampai kunut di waktu maghrib, bahkan boleh di waktu isya, asar, zuhur, kalau lagi ada musibah, ada bencana, jadi dianjurkan kunut. Dianjurkan kunut setelah asar, setelah isya, maghrib, subuh apalagi, kunut. Doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan Ramadan, Nabi kunut setelah 15 akhir, masuk 15 akhir di bulan suci Ramadan dianjurkan salat kunut, pakai kunut.
Di salat witir pakai kunut atau tidak? Sebagian ulama, sebagian aulia itu punya adat di witir pakai kunut. Seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Rotib Attas. Itu beliau punya adat salat witir pakai kunut, walaupun bukan di bulan Ramadan. Kalau kita kan biasanya kan di bulan Ramadan, ya kan? Habis tarawih, witir, langsung kunut, itu kan? Ini tidak, walaupun di luar bulan Ramadan, beliau punya adat di akhir, di rakaat terakhir, satu rakaat witir itu kunut beliau. Jadi yang mau mengamalkannya, amalkan, tidak apa-apa selagi ada ulama yang mengamalkannya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu qala kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wala rida'ahu wa fi riwayatin anhu qala wa shalla rak'atain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadisu du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mustad'afina minal mu'minina wa ala mudarata qaddama wa qala fi akhiri hadhihi riwayati inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghafarallahu laha wa aslamu salamahallah. Hasbuk. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ra'ay minan nasi idbara qala lahum sab'aka sab'i yusufa fa akhadhatuhum sanatun khassat kulla shay'in hatta akalul julud wal maitata wal jiyafa wa yanzuru ahaduhum ila as-sama' fayaruddu khana minal ju'i fa'adahu Abu Sufyan faqala ya Muhammadu innaka ta'muru bi ta'atillahi wa bi silatir rahim wa inna qaumaka qad halaku fad'ullaha lahu qala Allahu azza wa jalla fartaqib yauma ta'tiyas sama Yauma ta'ti ta'tis sama'u biduhanin mubin ila qawlihi aiduna yauma nabtisul baqsatal kubra fal baqsatu yauma badrin wa qad madatin duha wal baqsatu wal lizamu wa yadurru. Naam, hasbuk. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala lubbama zakartu qawla syairi wa ana anzuru ila wajhi Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam yastasqi fama yanzilu hatta yajisa kullu bidha wa huwa qawlu Abi Thalib wa abiyatu yustasqa al-ghamamu bi wajhihi timalul yatama ismatul Aram. Naam. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana idza qahatus tasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika nabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'am nabiyina fastaqina qala fayusquna. Jadi ini dua cerita. Cerita pertama, doa Nabi untuk orang kafir Mekah. Jadi ketika pernah suatu saat itu terjadi, ketika Nabi lagi pegal-pegalnya sama mereka, ada gala iman, akhirnya sama Nabi, ya Allah, tolong kasih mereka pelajaran, yaitu pacaklik, tidak turun hujan. Akhirnya setahun tidak ada hujan, sampai mereka itu makan kulit,
kulit binatang itu dimakan. Wal maitah wal jiyaf, bangke dimakan saking laparnya. Akhirnya mereka datang ke Nabi. Jadi mereka ini tahu Nabi itu betul istilahnya. Ya Muhammad, ajaran kamu itu kan ngajak untuk silaturahim, berbaik sama orang. Maka doai kami ini. Jadi tetap tidak mau iman, cuman minta doa sama Nabi. Itu orang kafir Mekah, musyrik Mekah. Didoai sama Nabi, sudah akhirnya turun hujan seperti biasa. Jadi tidak mempan istilahnya. Tidak mempan karena memang mereka bukan tidak iman, bukan tidak percaya. Mereka percaya dengan Nabi, cuman gengsi untuk ngikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan cerita yang lain yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, di zaman beliau itu pernah ada terjadi juga paceklik sampai kurang lebih 3 tahun. Pacekliknya 3 tahun, dinamakan Amur Ramadah, tahun debu. Tahun debu. Kenapa tahun debu? Karena Madinah angin debu. Anginnya kencang, jadi tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh, binatang ternak banyak yang mati. Kenapa? Tidak turun hujan, kering, panas, debu lagi angin. Makanya dinamakan Amur Ramadah. Akhirnya sehingga akhirnya mereka istisqa. Istisqa itu salat minta hujan sama Allah. Ada itu disunnahkan. Kalau imam memerintahkan puasa, termasuk puasa yang wajib puasa. Jadi kalau di syariatnya caranya begini. Ini hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kita bakal istisqa. Imam mengumumkan dari sekarang. Imam itu maksudnya pemimpin, presiden, raja. Selasa kita istisqa. Besok puasa. Itu wajib berarti hukumnya jadi. Kalau imam udah nyuruh. Puasa Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi pas istisqa itu lagi puasa, 4 hari puasanya. Itu biasanya terjadi begitu. Jadi hari Selasa kita istisqa, dari besok mulai puasa. Jadi ketika hari Selasa keluar sholat di lapangan, bukan di masjid. Ya, sholatnya disunnah di tempat yang terbuka, langsung ke langit. Gitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya 2 rakaat, ada khutbahnya, isi khutbahnya istighfar, tadarru, mengakui banyak dosa, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diturunkan hujan. Di zaman Sayyidina Umar akhirnya punya doa yang luar biasa. Kata Sayyidina Umar, ya Allah, kunna natawassadu ilaik binabiyina. Dulu pas Nabi masih hidup, kami tawassulnya sama Rasul, sama Nabimu, ya Allah. Sekarang kami bertawassul dengan paman Nabimu. Ada Sayyidina Abbas di situ. Ada Abbas bin Abdul Muttalib. Bukan artinya tawassul dengan Nabi ketika Nabi meninggal sudah tidak bisa. Bukan, maksudnya ini kan sahabat kan dulu hidup bareng Nabi. Jadi mereka mengatakan, ya Allah, dulu kami tawassul dengan Nabi. Sekarang ada Abbas, paman Nabi. Jadi juga ada hubungannya dengan Nabi. Begitu. Kalau Abbas ada kaitan dengan Nabi, itu bisa ditawassuli. Apalagi kita tawassul langsung ke Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi sudah meninggal, tetap bisa ditawassuli. Cuman ini gaya doa Sayyidina Umar. Tawassul dengan Abbas bukan karena Abbas soleh, bukan karena Abbas wali, bukan itu. Abbas ini ya Allah paman Nabimu. Maka kami tawassul kepada Abbas. Tolong berikanlah kami hujan. Tidak selesai doa kecuali hujan turun deras berkat ada Abbas paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk dalil tawassul. Dalil tawassul. Jadi tawassul bukan dengan Abbasnya, bukan karena Abbasnya, tapi karena Abbas ini ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita tawassulnya langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai udah. Wallahu a'lam bishawab.